Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Keseruan Pertama di ISP Channel. Dan kali ini kita akan bahas tentang sepeda motor. Dimana sepeda motor yang akan bahas saya ini adalah sepeda motor yang sangat spesial dan baru saja saya dapatkan, dan ini cukup lama saya nunggunya karena memang mungkin di daerah saya ini agak sulit untuk pengirimannya. Jadi saya baru dapat sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Motor apa itu? Ini dia. Oke, jadi ini adalah motornya. Jadi motornya adalah Scoopy 110 cc tahun 2021. Jadi ini adalah motor yang saya bilang sangat spesial karena memang warnanya itu putih, sangat susah sekali kita dapat di NTB ini. Jadi cukup lama saya nunggu, tapi untungnya ada teman yang standby di dealer. Jadi saya minta juga dikabarin kalau memang sudah datang barangnya, dan alhamdulillah akhirnya datang juga. Ini keren banget warnanya. Jadi memang ini sudah cukup lama saya tunggu. Kenapa saya bilang spesial? Karena memang ini warnanya yang sesuai dengan yang saya inginkan, jadi spesial banget buat saya. Dan teknologinya dong, dia sudah tidak menggunakan lagi yang namanya anak kunci, jadi sudah menggunakan yang namanya smart key atau keyless. Dan ini cukup keren banget, dan instrumen clusternya juga sudah banyak perubahan. Jadi ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi instrumen clusternya itu sudah ada yang digital, dan ya tapi untuk odometer atau kecepatannya ini masih menggunakan analog, tapi overall oke banget. Nah, jadi kelihatan dari belakang nih, keren banget. Warnanya putih polos, kemudian di situ hanya ada emblem tulisan Scoopy-nya saja seperti ini. Kemudian di depan hanya ada stiker Prestige. Oke. Jadi untuk yang tipe tertinggi ini ada dua model atau ada dua jenis, yaitu yang pertama yang stylish dan yang prestige. Dan kedua-duanya sudah menggunakan tipe smart key atau keyless. Jadi tidak menggunakan lagi anak kunci. Nah, jadi keren banget kalau kita perhatikan dari sini. Kemudian kita bahas dulu dari mana nih enaknya. Kayaknya kita akan bahas dari depan nih. Oke, kita bahas depannya. Jadi depannya ini lampunya juga sudah ada perubahan. Jadi bentuk lampu sennya seperti ini keren banget. Dan lampunya cukup terang. Kemudian ini lampu depannya, headlampnya, ini juga terang banget. Tapi kelemahannya adalah satu, pada saat kita baru beli itu lampunya naik banget, jadi agak nyorot ke lawan yang berseberangan, sehingga nanti kita akan lakukan penyetelan ya. Dan untuk penyetelannya saya akan buatkan videonya terpisah. Kemudian untuk yang tipe yang prestige ini atau yang stylish itu kita dapat kelebihan di sini nih. Jadi kita dapat garnisnya seperti ini dengan krum-kruman, padahal itu plastik. Kemudian dapat juga untuk karpet dasarnya. Nah, ini karpet dasarnya keren banget. Jadi oke lah. Kemudian selebihnya sih tidak ada. Dan bawaan lainnya standar, helm sama jaket. Jaketnya juga ya nggak terlalu oke sih, tapi ini keren banget. Jadi nah ini yang keren nih, ini nomor platnya ini sudah standar banget punyanya Honda. Ada tulisan Honda untuk yang warna putih di depan, yang belakang warnanya merah. Kemudian di sini ada lubang, di sini adalah lubang untuk klaksonnya atau belnya. Kemudian sistem remnya dia sudah menggunakan tipe yang kombi brake. Jadi antara rem belakang dengan rem depan ini sudah terhubung, ini penghubungnya. Jadi kalau kita tarik rem belakang, rem depan juga akan ikut ngerem. Tapi ini penyetelannya jangan dilakukan sembarangan, karena memang ini ada tekniknya, ada teorinya, ada caranya, sehingga nanti pada saat kita ngerem belakang itu rem depannya juga akan ngerem secara proporsional. Jadi tidak asal ngerem ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, kemudian di bagian dadanya sini ada dua konsol. Jadi ada konsol yang terbuka seperti ini, kemudian ada konsol yang tertutup seperti ini. Nah, nih ini enak banget. Kemudian di dalamnya itu ada untuk ngecas nih, dikasih USB, langsung tipe USB ya. Jadi tipe USB dan tegangannya 5 volt 2,1 ampere kalau nggak salah. Dan ini sudah oke banget. Nah, itu 2,1 ampere.
langsung tipe USB, sudah tidak menggunakan yang power outlet 12 volt. Oke, kemudian kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang ini juga lampunya udah keren banget. Jadi lampunya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Ini sudah bulat, sudah asik. Kemudian sennya juga simetris, sama seperti yang di depan modelnya. Kemudian lampunya juga terang, tapi sayangnya sih belum LED ya. Jadi masih menggunakan bohlam biasa. Nah, itu kurangnya. Padahal kalau pakai LED udah oke banget, padahal lampu depan sudah LED. Nah, kemudian peleknya dia menggunakan ini yang tipe yang 12 inch. Jadi depan belakang 12 inch. Oke. Kita lihat dari bannya. Kemudian bannya menggunakan IRC. Kemudian ukurannya 110 per 90 12 inch. Nah, ini 12 inch ini adalah untuk besar ringnya, diameter ring, oke? Ring peleknya. Kemudian belakang masih tromol. Nah, kemudian posisi ventilnya dia agak bengkok keluar karena kalau dia lurus akan susah untuk mengisi angin bannya. Itu yang depan juga seperti itu, 12 inci dengan ukuran bannya 100 per 90 12 inch. Nah, ini juga dipasok oleh IRC bannya. Oke, kemudian shocknya ya standar, tidak ada yang berbeda. Nah, jadi ini keren banget. Dan sekarang kita coba hidupin. Yuk. Oke, nah sebelum kita hidupin, saya akan kasih tahu dulu bentuk kuncinya seperti apa. Ini dia. Oke, untuk kuncinya kita dapat dua. Jadi ini tampak belakang dan ini tampak depannya. Nah, untuk tampak depannya di sini ada untuk answer back system atau untuk alarmnya, kemudian sekaligus untuk sistem pengamannya. Kemudian kalau yang di bawahnya ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem keylessnya atau kuncinya. Nah, kemudian di tengah-tengah sini ada untuk backup. Jadi ini adalah kunci khusus untuk membuka bagasi ya. Jadi kunci ini, dan ini diklaim tidak bisa dibuka untuk semua motor. Jadi khusus untuk motor ini saja, walaupun bentuknya sama. Nah, ini nanti bentukannya digunakan di samping kunci kontaknya itu atau smart key-nya. Kemudian di sini juga ada, kita dapat yang namanya ini barcode atau ID tag-nya, ID number-nya. Ini juga bisa kita gunakan untuk menghidupkan kendaraannya pada saat dalam kondisi darurat. Nah, di sini ada nomor-nomornya. Jadi nomor-nomor inilah yang kita masukkan ke sistemnya. Cuman bagaimana caranya mungkin nanti belakangan saya akan informasikan, oke? Nah, termasuk untuk bagaimana kita nyeting dari remote-nya, karena di remote ini kita bisa atur volume, kemudian kita bisa atur bunyinya. Jadi tidak hanya bunyi standar yang kita terima dari dealernya. Jadi kita coba nanti belakangan. Saya akan buatkan videonya terpisah, oke? Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Yang pertama-tama kita tekan tombol ini. Nah, ini kan warnanya sudah hijau nih. Nah, warnanya sudah hijau. Ini berarti sudah siap untuk digunakan. Nah, warnanya hijau seperti itu. Nah, tapi kalau dia warnanya merah seperti ini, nah ini tidak bisa digunakan, sehingga pada saat kita tekan tombol ini nggak bisa hidup. Oke. Nah, sekarang kita aktifkan saja ya. Nah, ini kita aktifkan sampai dia berwarna hijau. Oke, setelah warna hijau seperti ini, kemudian kita tekan tombol start. Tombol start satu kali saja sampai menyala pada. Nah, ini langsung menyala tanda kunci yang ada di instrumen clusternya. Nah, seperti itu. Setelah dia menyala, baru kita bisa putar nih. Kita bisa putar ininya. Ini bisa kita putar. Oke, setelah kita putar sekali, ini ngunci lagi, kita buka lagi. Ini harus cepat sebenarnya, dia ada waktu sampai dia ngelok sendiri. Nah,
kita tekan sekali lagi. Oke, langsung nyala. Kemudian kita putar. Ini posisi seat, ini posisi off ya, ini posisi off. Kemudian ini posisi seat untuk membuka joknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau posisi ini dia nggak bisa ketahan. Nah, kemudian kita posisikan. Oke, kemudian baru kita posisi on. Ini kita putarkan posisi on, maka instrumen clusternya akan menyala seperti ini. Keren banget. Jadi di sini ada banyak sekali. Di sini ada gambar baterai, kunci, kemudian di sini ada khusus untuk alarmnya. Kemudian di sini ada auto idling system. Kemudian di situ ada check engine, lampu sen, kemudian jauh dekat, dan yang terakhir ada eco atau untuk mode berkendara kita. Jadi itu bisa kita perhatikan di instrumen clusternya. Kemudian di bagian MID-nya ini, di sini ada jam, di bagian atas itu ada jam. Oke, kelihatan nih ada jam. Kemudian di bawahnya adalah total kilometernya. Nah, ngomong-ngomong ini kilometer sudah cukup jauh saya gunakan, dan pertama kali datang motor ini dia masih 0 km, dan waktu itu saya sudah bawa untuk beli bahan bakar, saya isi di SPBU terdekat. Itu sudah jalan sekitar 2 km. Nah, ini fotonya. Nah, fotonya ini adalah pada saat saya baru pakai motor itu. Nah, kemudian di bawah kilometer yang kita tempuh, di bawahnya ada untuk bahan bakar. Jadi seberapa banyak bahan bakar yang tersisa, yaitu sekitar ada 6 bar nih. Ada 6 bar. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol. Nah, tombol ini untuk melihat, ini kan total trip. Kemudian di bawahnya itu ada, nah di bawahnya, kemudian kita tekan sekali, itu ada tripnya sekitar 446. Ini setelah saya reset kemarin. Nah, kemudian ini berguna banget nih trip ini kalau kita mau menjadwalkan untuk servis berikutnya. Tapi walaupun sekarang sudah ada yang namanya aplikasi Motorku X, jadi nanti saya juga akan jelaskan bagaimana Motorku X itu, dan bagaimana cara penggunaannya nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Oke. Nah, kemudian kita klik sekali lagi, itu adalah rata-rata kilometer per liter, dan ini bisa kita lihat pada saat kita berjalan, dan ini dia fluktuasinya luar biasa. Jadi turun naik nilainya itu akan kelihatan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah yang biasa kita lakukan, ini adalah rata-rata jarak yang sudah kita tempuh sekitar 63 km per liter. Jadi cukup irit ya, seliter itu bisa sampai 63 kilo. Nah, kemudian cara menyeting jamnya itu juga gampang banget, tinggal kita tekan lama ini, kemudian nanti jamnya akan berkedip, baru kita akan select waktu dan menitnya. Oke. Nah, itu kemudian ya sekarang kita coba starter. Nah, kita coba starter dengan cara menekan rem, salah satu rem kiri atau kanan sama saja. Kemudian kita tekan. Oke. Kemudian motornya nyala. Pada saat nyala suaranya lembut banget. Suaranya lembut banget. Jadi kalau nggak salah ini juga engine-nya overstroke. Jadi udah keren banget. Jadi tenaga awal itu cukup besar. Nah, jadi kalau overstroke itu biasanya torsinya yang lebih besar. Nah, oke. Kemudian kita matikan. Nah, dia akan kembali seperti ini. Kemudian kalau kita matikan sekali lagi, ini pada posisi seat dia harusnya ini bisa membuka ini. Oke. Kemudian kita posisikan off. Nih, dan tekan sekali lagi, belokkan ke kiri atau ke kanan. Kita belok ke kiri aja. Mengunci stang. Bisa nggak kalau ke kanan? Nah, jadi motor ini tidak hanya bisa mengunci ke kiri, tapi ke kanan juga bisa. Nah, keren kan? Jadi kiri kanan dia bisa kunci stang. Karena ada beberapa motor yang memang tidak bisa. Oke, kita kembalikan aja ke kiri. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian yang saya bilang tadi mengenai kunci backupnya ini, sebenarnya ini tidak terlalu apa ya. Untuk di motor ini dia hanya bisa untuk membuka bagasi saja. Dan biasanya ini digunakan untuk kalau di motor PCX ya. Ini kalau di PCX, kemudian kalau di ADV
Ini biasanya digunakan untuk buka bagasi karena akinya itu ada di bagian bagasi, sehingga untuk motor ini sebenarnya tidak terlalu banyak fungsinya. Kita hanya bisa untuk mengambil sistemnya atau mengambil barang-barang kita di dalam jok. Tapi kalau di PCX atau di ADV itu dia berfungsi untuk mengganti aki apabila baterai ini habis, sehingga kita bisa, atau baterai motornya habis. Maksudnya soak, karena memang lihat ini saya lupa kasih tahu nih. Jadi di motor ini sudah tidak ada lagi kickstarter, jadi starter kaki itu sudah tidak ada, sudah ditutup paten. Makanya semua untuk menghidupkan kendaraan ini beracuan atau berpatokan pada kekuatan aki motornya. Jadi kalau aki motornya soak, ya sudah wassalam. Jadi tidak bisa starter lagi. Makanya kalau di PCX di sini itu dibuka untuk membuka jok untuk mengganti akinya. Oke, jadi akinya yang diganti. Nah, jadi begitu. Kemudian ini keren banget nih, ada garis-garisnya seperti ini. Dan untuk di sebelah kanan ini ada tombol starter. Kemudian ini adalah untuk idling stop sistemnya. Nah, ini untuk yang off, ini on. Kemudian di sebelah kiri ini untuk saklar sen. Kemudian ini untuk klakson. Kemudian ini untuk lampu jauh dekat. Dan lampunya dia sudah otomatis on pada saat kunci kontak dihidupkan. Spionnya standar bulat-bulat begitu. Ya biar kelihatan agak retro lah sedikit, karena memang bentuknya juga kayak Vespa gitu ya. Tapi ini keren juga sih, keren banget. Dengan harga ya mungkin untuk di NTB ini sekitar 22.405.000. Dan kalau nggak salah sekarang naik harganya, karena motor itu selalu naik harganya. Dan tergantung masalah harga ya, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kredit, wah banyak program potongannya ya, tinggal ditentukan aja maunya yang mana. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini keren banget nih. Jadi warnanya putih polos, kemudian tidak ada stiker-stiker sedikit pun, hanya ada emblem tulisan Scoopy seperti ini. Warnanya emas dan keren banget. Jadi jadi memang itu sedikit cerita tentang motor ini. Jadi memang motor ini cukup lama saya tunggu untuk datang, dan ternyata setelah datang tidak mengecewakan. Jadi keren banget motornya. Jadi mungkin pertama kalinya saya beli motor ini, karena sebelumnya kebanyakan di keluarga saya itu banyak pakai Vario. Jadi banyak pakai Vario, dan sekarang kita coba pakai Scoopy. Dan satu sih kelemahannya pada saat sudah saya pakai, mungkin nanti saya akan ceritakan lebih banyak pada saat kita test ride. Oke, bagaimana kita test ride pada saat kita jalan di jalan raya, dan berapa lama kita berjalan, saya akan ceritakan bagaimana nyaman atau tidaknya berkendara ini, kemudian tarikannya juga bagaimana, dan ini sangat menarik. Nah, sehingga akhir kata mungkin saya cukupkan video ini sampai di sini. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada masukan silakan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, karena ini memang hanya pendapat pribadi saya, dan untuk selebihnya kita akan jelaskan pada saat kita test ride. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman yang lain, dan subscribe terutama. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.